Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama definisi lingkungan dan yang kedua lingkungan internal dan eksternal. Mari kita simak penjelasan masing-masing definisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi lingkungan organisasi. Secara umum, lingkungan organisasi adalah sesuatu yang tak terhingga yang berada di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap bagian maupun keseluruhan organisasi. Adapun menurut Krisnandi dan kawan-kawan, lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan beroperasi. Oleh karena lingkungan tempatnya selalu berubah, maka organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah semua elemen yang ada dalam organisasi itu sendiri dan dapat dikendalikan oleh manajemen seperti struktur organisasi, budaya, perusahaan, sumber daya manusia, kebijakan, dan prosedur operasional. Lingkungan internal organisasi terdiri atas 4. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua itu tim manajemen, yang ketiga para anggota atau pekerja, yang keempat lingkungan fisik organisasi. Yang kedua sampai yang keempat itu bakal dijelaskan oleh Dava. Baiklah, di sini saya bakal menjelaskan lanjutan dari lingkungan internal organisasi terdiri atas 4. Pertama, itu pemilik yang awalannya sudah dijelasin di awal. Penjelasan yang kedua yaitu tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang kedua, para anggota atau pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Yang ketiga, lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan eksternal. Menurut James A. F. Stoner, lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi tersebut. Lingkungan eksternal dibagi atas 2 unsur, yaitu yang pertama ada unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau Direct External Environment Organization. Yang kedua ada unsur yang tidak berpengaruh langsung terhadap organisasi atau Indirect External Environment Organization. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi, namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contohnya kebijakan pusat, perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, pelanggan atau masyarakat yang kita layani, dinas-dinas di daerah yang berkaitan dengan Bawasda, unit-unit organisasi yang diawasi Bawasda, organisasi-organisasi yang menjadi pesaing kita, pemasok, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung terhadap organisasi, yakni lingkungan di luar organisasi, namun dirasakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Lingkungan organisasi ini biasanya digambarkan sebagai lingkungan makro organisasi. Contohnya yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial di negara kita, lemahnya nilai tukar mata uang kita dengan mata uang asing atau dolar, terorisme, dan sebagainya. Kesimpulannya, lingkungan organisasi terdiri dari lingkungan internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Lingkungan
internal mencakup elemen-elemen dalam organisasi yang dapat dikendalikan seperti struktur, budaya, sumber daya manusia, dan kebijakan. Sementara itu, lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor di luar organisasi yang dapat berdampak pada operasionalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.